Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gua Wahyu Wadies. Brother, ah gua akan bahas satu helm yang sebenarnya udah keluar udah lama ya. Mungkin setahun yang lalu atau mungkin 2 tahun yang lalu. Kalau dilihat dari tahunnya sih setahun yang lalu gitu. Cuma udah hingar-bingarnya dari 2 tahun yang lalu. Sebenarnya bukan untuk ngebahas tentang keunggulan dan gimana gimananya helm ini ya, bukan. Cuma di sini gue banyak pertanyaan dari kawan-kawan sesama hobi gitu ya. Terlebih kawan-kawan yang suka detailing, suka bongkar-bongkar. Banyak pertanyaan tentang apakah helm Sui X15 itu bisa dibongkar, Bang. Kayak X14 gitu. Bisa. Gue bilang bisa. Banyak yang bilang nggak bisa. Itu sangat sulit, Bang. Karena begini, karena begitu. Ya, kalau buat gue sih, kalau lu nggak coba, kalau cuma teori, ya memang seperti itu. Tapi balik lagi, kalau gue lebih seneng bukan mematahkan mitos, bukan mematahkan teori, tapi lebih ke praktek. Kenapa ini baru gue bikin video ini? Karena uh, gue sudah dapat helm ini dari awal-awal pertama kali helm ini muncul, gue sudah bongkar, sudah bedah, sudah tahu isi dalemannya, dan memang kenapa gue yakin bilang helm ini bisa dibongkar ya karena memang sudah gue bongkar. Tapi sayangnya tidak gue publikasikan karena memang saat itu belum ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu gitu dari kawan-kawan detailer yang bilang, wah itu helm nggak bisa dibongkar. Itu kalau dibongkar nanti begini, nanti begitu. Menurut gue enggak, sama aja kayak X14 gitu, kayak helm-helm sebelumnya. Sama, brother. Jadi kalau udah dibongkar seperti ini kalau udah dibongkar, bisa sama semua. Ini kalau udah dibongkar. Jadi nggak jadi satu patokan bahwa satu produk baru dari brand yang sama aja ya gitu ya akan bikin helm yang kompleks dan nggak bisa dirubah gitu, dan artian juga nggak bisa dibongkar-bongkar. Bisa sama aja selama pabrikan itu jual spare partnya, pasti helm itu bisa dibongkar. Prinsip gue seperti itu, mudahnya sangat mudah dimengerti, sangat mudah dipahami. Kalau spare partnya ada dijual, artinya helm itu bisa dibongkar. Kalau ada yang bilang nggak bisa dibongkar, itu karena kurang berani. Satu. Atau karena dia nggak punya toolsnya. Dua. Video ini mudah-mudahan kawan-kawan bisa mengerti mana aja yang harus dibongkar, gimana cara bongkarnya, gimana apakah helm ini bisa PNP ke seri sebelumnya. Nanti kita bedah semuanya. Kita bahas dari luar dulu. Helm ini sama seperti X14. Bisa dibongkar semuanya. Buktinya ini bisa dibongkar. Ini gue bikin buat kawan-kawan nih, biar nggak penasaran bahwa helm ini katanya nggak bisa dibongkar. Ini bisa, brother. Jadi bagian sini, mode fan dulu ya, kita berbicara eksterior dulu ya. Eksterior semua bisa dibongkar. Ini eksterior nih. Ya seperti ini. Jadi ada bautnya 3 sama kayak X14. 1, 2, 3. Cara bongkarnya memang kalau X14, klipnya itu kita bongkar dulu ya. Dari depan atau dari atas itu kebongkar. Kalau dia kiri kanan dulu, samping lu buka satu-satu. 1, 2. Atasnya juga sama, dibongkarnya juga sama. Nah, ini yang bawah. Ini posisi bawah. Posisi bawah, modelnya kaki-kaki kayak gini tuh. Memang cukup beresiko. Jangan terlalu nafsu, main pelan, main sabar. Lihat posisi on-nya. Posisi on-nya itu ada di tengah.
rada ke bawah sedikit tapi bukan full. Jadi jangan sampai pas lu tekan ke bawah, paling bawah lu buka, dia pasti akan patah. Jadi dia harus ada di atas sedikit baru dibuka. Itu akan kebuka, pasti akan kebuka. Baru terlihat ada baut di bawah. Posisi yang atas juga sama. Dia ada kaki dua. Nah, satu dan dua. Jadi lu buka, ini posisinya on-nya dia ada di tengah. Nah, ini ada di tengah, bukan ke bawah. Jadi posisinya di tengah. Jangan lu turunin, lu buka, pasti patah ini. Kalau ini udah patah, gua pusing. Karena lu harus cari ini. Kalau seandainya di repair kan waktu kayak X14 banyak yang minta di repair. Bisa di repair tapi pasti sangat-sangat berkurang fungsinya. Jadi dia pasti kayak malfungsi sedikit lah. Atau biasanya malah rapet atau malah biasanya patah lagi. Itu umum. Ketika ini sudah dibuka, hati-hati. Di belakang sini ada pernya. Ini per untuk lock visornya dia. Pernya warna hitam. Mana nih per? Nah, ini pernya. Ini pernya, dia ada di sini. Dia ngejepit di sini nih posisinya. Jadi dia ada di sini. Hati-hati hilang, pernya warnanya hitam, kecil. Ini sangat saru banget, jangan sampai hilang. Kalau hilang, wah ini gawat. Dia posisinya nanti begini. Nah, ini dia posisinya begini. Ya, nah ini posisinya begini. Dijepit sama ini. Tuh, begini dia. Tep. Ini kalau gua pencet mental nih. Jadi simulasi aja seperti itu. Nah, dia nanti begini nih posisi. Ini ngeper nih. Tip, 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 tip. Nah, tik, 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 tik. Nah, itu buat lock visor. Bautnya sama kayak X14, panjangnya juga sama. Jadi ya benar-benar masih kepake lah spare part lama ya, terutama baut ya. Yang ininya juga lock visor yang kiri kanan. Ini geser ya. Sengaja gak gua buka karena memang terlalu kecil, jadi lumayan risky kalau memang dibuka. Kalau nggak yakin, jangan lu bongkar. Ini kita berbicara bagian depan. Oke, bagian depan udah selesai. Kita lanjut ke bagian atas. Bagian sini. Ini lumayan banyak spare partnya deh. Lebih banyak dibanding X14 ya, kalau menurut gua ya. Nah, dia bentuknya seperti ini. Ini nempel dia. Nempelnya begini nih. Tuh. Jadi begini. Sama semua ini double tip. Ini double tip. Sampai sini double tip. Ini double tip semua nih. Ini gua dari sini double tip, double tip, double tip, double tip, double tip, double tip. Semua double tip. Nggak punya ya double tipnya ya? Sama. Cuma lagi gua kopi, jadi gua sangat tenang untuk bisa menerapkan helm ini kembali semula seperti kondisi awal. Ini lagi gua kopi double tipnya. Kalau spare part tadi kopi kan nanti kena copyright ya. Kalau double tipnya kan kagak. Jadi itu sebagai modal gua untuk ya gimana caranya bongkar helm tapi bisa kita restorasi ulang dengan SOP yang benar-benar dianjurkan oleh pabrikan. Ini pun bisa dibuka, tinggal ditik aja ya. Tuh, kayak gini, ini juga bisa dibuka, tinggal ditik aja. Jadi ini bisa keluar. Ini sangat-sangat menguras modal ya kalau seandainya kawan-kawan memang yang bergerak dalam bidang detailing mau bongkar atau teman-teman repaint mau bongkar, ini lumayan banyak. Atas sudah tinggal samping. Samping sama ini semua double tip. Di sini baut satu kecil. Contoh nih. Nah, itu double tip. Ketebalan double tip dia adalah sekitar 1 mili, lebih sedikit. Jadi kalau yang punya double tip itu ketebalannya mungkin di bawah 1 mili, hati-hati. Takutnya dia nggak menempel sempurna karena dia punya nut nih. Di sini ada nutnya nih. Tuh, di sini ada nutnya tuh. Lumayan tebal.
Takutnya pas diplak begini dia nggak nyampe ke dasarnya ya. Takutnya nggak nyampe ke dasarnya, dia cuma ngambang doang, ketiup angin, kena debu, kena air hujan, dia copot. Nah, ini posisi yang di sininya. Ada baut. Satu, cabut. Bautnya ketutup sama yang tadi. Jadi, apa, saru ya. Jadi jangan main asal tarik aja kalau mau buka. Takutnya jebol. Jadi dia ketutup gini nih. Nah, tuh ketutup. Bautnya ketutup. Jadi ini harus dibuka dulu. Posisi ini harus dibuka dulu, tinggal tarik. Nah, baru kelihatan posisi bautnya ini. Nah, ini posisi baut. Baru bisa ditarik. Ini nggak ada double tip. Posisi ini nggak ada double tip, jadi tinggal buka. Kenapa ini nggak gua buka? Biar kawan-kawan bisa lihat ketebalan double tipnya tuh. Dan warna double tipnya. Jadi kalau yang kawan-kawan punya double tip di rumah lumayan tebal juga, dia nanti nggak terlalu rapet ya. Ketika dia punya double tip nggak terlalu rapet, biasanya ketika nanti dipakai riding, debu pada nempel di pinggir. Jadi helmnya kelihatan cepat kotor, jelek. Jadi itu seperti itu. Belakang sama. Nah, bedanya sama X14 yang kemarin itu dia terlalu banyak baut ya. Kalau X14 kan di sini baut, baut, baut ada 3 biji baut. Kalau dia cuma ada satu baut di sini dong. Selebihnya double tip. Ini double tip. Ini double tip. Ini double tip. Ini double tip. Jadi bautnya cuma satu doang ada di sini dan ini bisa dibongkar. Kalau kawan-kawan bosen nggak mau pakai ini, tinggal cabut. Kelihatannya juga masih cakep. Nah, posisinya gini nih dia. Tuh, ini posisinya begini. Nah, ini dicabut ya lucu sih sebenarnya, terlalu kosong. Cuman ya selera ya kadang-kadang orang ya. Kalau seandainya nggak mau sama gitu sama yang punya kawan-kawannya, tinggal cabut ini. Satu baut doang ada di sini. Tinggal dicabut. Kalau yang X14 kan semua double tipnya panjang ya. Kalau dia cuma ada di sini doang double tipnya. Segini segitiga, segini lurus, ini lurus. Ini segitiga, ini lurus. Seperti itu aja. Simple sekali. Oke, itu dari bagian ventilasi. Sekarang dari bagian base plate. Base plate-nya pun sama warnanya. Fungsinya sama X14 ya beda. Jadi dia seperti ini posisinya ya. Bisa nggak bang kacanya X14 dipasang ke 15? Sangat jauh berbeda. Jadi jangan dipaksakan dan jangan nurutin kata, oh bisa, bisa, B. Ya mungkin kelihatan sama karena ada kisi-kisi ininya. Terlihat memang secara bentuk, secara visibility ya, sepintas sama. Tapi kalau dipasang pasti beda. Karena apa? Dia visor locknya ada di tengah. Kalau X14 ada di pinggir. Jadi sangat berbeda jauh dan jangan dipaksakan untuk dipasangkan ke X14 dari 15 ya. Karena ini juga dimensinya kecil, kalau X14 kan gede. Dia kecil, Bang. Untuk setting-settingnya bisa dari sini juga sama. Jadi cukup keren sih. Dia ada visor locknya, double juga. Ya, secara garis besar seperti itu. Oke, dari sisi eksterior kita udah bongkar. Sekarang tinggal dari interior. Kalau dari interior, dilihatnya sepintas sama. Sepintas sama dilihatnya. Cuma dia lebih uh, lebih padat ya, menurut gue lebih padat ya. Sekarang kita bandingin sama X14. Nah, ini X15, ini X14. Kelihatannya hampir sama ya. Tuh. Dilihatnya lebih kokoh punyanya X15 menurut gua. Cara dimensi dia lebih besar. Yang X15 itu lebih besar. Tuh. Kalau ada yang bilang sama, ya terserah dia mau bilang sama juga. Tapi kalau dilihat dari dimensi, dia lebih besar. Tuh, perbedaannya jauh banget. Ini X15, ini X14. Masuk tapi di sini ya mendem. Terlalu jauh.
Tuh, mendem. Jadi jangan dipaksakan untuk dipakai, nanti lu malah kelihatannya lucu. Pipi lu terlalu turun dan di sininya nanti nggak dapet posisi ngelok, di sini nggak dapet. Jadi kelihatannya tetap kedodoran ya kalau menurut gua ya. Oke. Kalau punyanya X15 posisinya pas dilihatnya. Nah, tuh dilihatnya pas dia. Rata sama ini. Cakep. Dilihatnya cakep. Posisinya pas. Jadi keren dilihatnya. Perbedaannya ada nggak bang sama X14? Ada, brother. X14 dulu pakai bludru. Kalau udah kotor, dilihatnya jelek banget. Yang ini sekarang udah pakai bahan mesh. Jadi lo bisa cuci, cakep. Kalau yang waktu X14 dicuci, hancur sininya. Hancur, dilihatnya jelek. Ini juga beda. Kalau X14 polos, dia ada lubang untuk ventilasi. Kalau soal bakalan berudul nggak bang ya? Kayaknya sih bakalan berudul sama aja. Dilihatnya sama menurut gua. Karena memang ya memang itu ciri khas dari Sui, mau ngomong apa kita. Kalau dilihat dari bentuk-bentuknya ya udah pasti akan sama. Cuman dia perbedaannya ada di sini dibungkus sekarang. X14 nggak dibungkus, buka semuanya ya. Ini dibungkus nih dia. Ini ada bungkusnya, cuman kebuka yang tengah doang. Di sini juga seperti ini. Ada perbedaan dari secara pandangan, dari bentuk, dilihatnya beda. Di sininya pun beda. Lock-lock ininya beda semua. Dan dia ada jaring kisi-kisinya juga lebih bagus dibanding X14 ya. Sudah pasti ada inovasi lah ya pasti ya. Dan di sini dia bisa di-adjust nih. Di sini bisa di-adjust. Ya so far sih perubahannya udah cakep. Cuma kita nggak tahu keawetannya sejauh mana dibanding X14 ya. Menurut gua kalau untuk inovasi udah bagus, tinggal kita tunggu soal keawetan dari interiornya seperti apa. Kalau soal keawetan eksteriornya sih, yang namanya Sui gue udah acungin jempol, pasti kuat. Seperti X14 dulu itu juga kuat. Kayak X14 nih, ini mau kita hantem, pung, 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 juga nggak bakalan patah. Kuat banget, ininya kuat. Cuman biasanya memang kalahnya di baut-baut sini nih, baut-baut sini kalah. Ini punya Marquez nih. Woi, ini dapat waktu pas kawan gue beli CBR 1000 SP ya dikasih sama Marquez helm ini. Itu aja biar ada perbedaan secara dimensi jauh. Dilihatnya ini lebih ceper, ini lebih lonjong. Tinggal pilihan kawan-kawan suka yang mana. Masih mau setia pakai X14 atau beralih ke X15. Karena kalau kita berbicara lebih slim, menurut gua sama aja. Tapi kalau untuk bentuknya rada ceper, itu X15 lebih ceper. Segitu aja dari gua, mudah-mudahan informasi singkat ini bermanfaat. Bikin video ini menjelang sahur ini. Karena kerjaan tuh masih full, masih banyak banget. Wah, tuh dia. Wah, itu di dalam tuh juga dus-dus kita belum buka. Di depan dua masih banyak. Wah, ini di depan. Wah, tuh. Tuh. Ya, ya ini jadi sedikit spill aja kondisi workshop seperti ini. Ini yang masih ada di dus-dus juga kita belum buka. Ini juga belum. Wah, ini juga masih ada. Ini masih ada. Ini belum kita buka. Jadi masih banyak. Untuk mengisi kekosongan, kita bikin video ini supaya kawan-kawan dapatkan sedikit penjelasan tentang Sui X15. Segitu aja dari gua. Kalau ada pertanyaan silakan di komen di bawah. Nanti kita bisa diskusi atau mau langsung WhatsApp gua di sini juga boleh. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, salam dari gua. Terima kasih buat Erak yang sudah selalu support.
video gua, kaos dari Helmet Lover Indonesia. Wih, kan main. Terima kasih yang udah endorse. Pokoknya salam sukses buat semua. Ciao.